Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, law raja'ti qalat ya Rasulullah ta'muru, qalat innama ashfa', qalat la hajata li, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi hadis. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya senang untuk diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada uraian kata yang pantas kita sampaikan melainkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufik, hidayah hingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir di rumah Allah. Salat berjamaah ini adalah amalan yang disukai oleh Allah. Jadi amalan yang disukai oleh Allah adalah as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Ketika ada azan dikumandangkan, itu hakikatnya adalah seruan Allah, panggilan Allah melalui muazzin. Hayya 'alas shalah, mari salat. Kalau sudah balik, sudah mukallaf, sudah tahu hukum, maka wajib dia hadir untuk memenuhi daripada perintah Allah. Kalau kata Imam Hambali, salat berjamaah itu wajib. Kalau Imam Syafi'i sunnah muakkad, mendekati wajib. Ada keterangan itu dalam kitab. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, ya maka jamaah rahimakumullah, ada bahasa anekdot gitu ya, candaan. Kan perempuan di rumah boleh, tapi laki-laki di masjid. Kalau ada laki-laki senang sholat di masjid, beliin maka nah, ya. Karena laki-laki perlu di masjid, laki-laki. Kecuali memang laki-laki itu dalam kondisi tadi, dia musafir dalam perjalanan. Kalau memang bisa sholat di perjalanan, sholat di perjalanan. Saking harusnya sholat. Kalau di rumah mungkin sakit. Nah, kalau sakit nggak bisa berangkat ke masjid, ada uzur syar'i, darurat, tidak apa-apa. Tapi dalam hati kudu nyesel, kata ulama. Ya Allah, kalau saya sehat, saya pengen banget ke masjid. Tuh yang sakit aja pengen. Nah, kita dikasih sehat sama Allah, nggak tergerak hatinya untuk datang memenuhi seruan Allah, panggilan muazzin, maka jamaah rahimakumullah perlu dipertanyakan keimanan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti lemah iman kita kepada Allah.
tidak ada alasan. Sahabat itu sampai ya kiloan, ada yang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo datang ke Masjid Nabawi ya, untuk sholat berjamaah karena begitu besar keutamaannya dan amalan yang disukai Allah. Nah, masa kita ditunda amalan yang disenengin Allah kok nggak diambil, kan rugi. Nah, kita termasuk alhamdulillah orang-orang yang memenuhi daripada keinginan Allah sholat di awal waktu. Mudah-mudahan menjadikan asbab hidayah bagi kita dan kita selalu memperoleh keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang begitu cintanya kepada kita luar biasa, yang nanti Nabi di akhirat akan menyiapkan air dari telaga Kautsar. Maka air itu ketika diminumkan kepada umat Rasulullah tidak akan haus selamanya. Yang ngasih Rasulullah berupa syafaatnya Nabi Muhammad kepada orang ya yang gemar membaca sholawat, kepada umatnya yang aktsaruhum alaihi shalah, dia banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi langsung memberikan air minum dari telaga Kautsar, yang air itu ketika diminum tidak akan haus selamanya. Sementara jemaah rahimakumullah itu di padang mahsyar itu 50.000 tahun, panasnya luar biasa, kesulitannya luar biasa. Tapi bagi umat Nabi Muhammad yang diridhoi oleh Allah dapat syafaat Nabi Muhammad, saat itu tidak ada kekhawatiran sedikit pun, karena ada naungan rahmatnya Allah, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita minta hadirin, asbab kita terus berjuang melawan hawa nafsu kita agar kita terus istiqomah melakukan amal-amal yang baik, amal-amal yang disukai Allah, sehingga kita bisa terus terpeliharanya hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Jadi yang namanya taufik itu jamaah rahimakumullah, kemauan Allah dengan kemauan kita selaras, itu taufik. Jadi kita maunya ya dapat kebaikan dan Allah pun suka kepada kebaikan, itulah orang yang dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang cenderung berbuat dosa, gemar berbuat maksiat, tidak ada kemauan untuk melakukan ketaatan, kebaikan, Allahu Akbar, jangan-jangan kita ini jauh dari taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sudah berada di bulan Jumadil Awal. Jumad itu awal asal katanya dalam bahasa Arab adalah jamad, artinya beku, dingin. Jadi di bulan Jumadil Awal itu menandakan bahwa orang-orang yang ada di kota Mekah cuaca saat ini dalam kondisi dingin. Ya, sampai sekarang Bapak kalau nanti ke Mekah nih di bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, itu dalam kondisi cuaca yang dingin. Bisa jadi panasnya siang hari tapi malamnya dingin luar biasa. Dalam satu riwayat seperti itu. Dan di bulan Jumadil Awal ini ada sejarah bagaimana Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi nikahnya di bulan Jumadil Awal. Siti Khadijah kekasih Rasulullah, istri Rasulullah yang memperjuangkan agama Allah, wanita pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulullah sebagai Rasul Allah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Siti Khadijah lah yang menemani dengan setia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta dan jiwanya ditasarufkan semuanya untuk di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Sampai Siti Khadijah menyampaikan kepada suaminya, kepada Rasulullah SAW Nabi Muhammad, ya Rasulullah,
kalau seandainya suatu saat saya sudah meninggal dunia mendahului engkau, aku sudah ada di alam kubur, lalu engkau masih terus berjuang di jalan Allah, suatu ketika engkau dalam berjuang membutuhkan sesuatu, ketika engkau melalui suatu tempat atau jalan yang jalan itu butuh jembatan, butuh alat bantu untuk menyeberangi daripada jembatan itu. Kalau memang aku dibutuhkan tulangku untuk bisa diambil untuk jadi jembatan dalam dakwahmu, ambil ya Rasulullah. Sampai ke situnya Pak, cintanya Siti Khadijah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang lebih luar biasa menyentuh hati hadirin. Suatu ketika Siti Khadijah radhiyallahu anha mendekati akhir hayatnya, beliau berbisik kepada Siti Fatimah, putrinya, ya Fatimah, nanti suatu saat bunda tidak ada, sampaikan salam buat ayah, buat Rasulullah. Nanti sorban yang sering dipakai Rasulullah untuk menjadi kafanku di saat ku wafat. Pesan hadirin. Kata Siti Fatimah, nanti aku sampaikan kepada ayah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Fatimah pengen tahu apa alasannya bunda kok pengen diselimuti, pengen dikafanin nanti ketika wafat dengan sorbannya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kata Siti Khadijah, aku takut wahai putriku, karena di alam kubur itu akan ada siksa di sana. Aku takut mendapatkan siksa dari Allah. Tapi dengan asbab sorban yang dipakai oleh Rasulullah kekasih Allah, mana mungkin aku akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa di alam barzakh. Tentunya aku akan dibebaskan dengan asbab sorbannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jemaah rahimahullah, Siti Khadijah itu mendapatkan jaminan dari Allah, wanita yang dijamin masuk surga. Tapi tadi ada kekhawatiran, takut nanti aku disiksa di alam kubur wahai putriku. Tapi dengan sorban yang menjadi kain kafanku, sorbannya kekasih Allah, tak mungkin aku akan disiksa. Maka jemaah rahimakumullah, ini sebenarnya pelajaran buat kita. Sekelasnya Siti Khadijah aja masih ada kekhawatiran, bagaimana kita hadirin yang tidak ada jaminan masuk surganya Allah. Selamat atau tidakkah nanti kita di alam barzakh? Kalau tidak punya persiapan amal saleh, maka hadirin jemaah rahimakumullah, orang yang dia tidak lulus dalam persoalan, dalam pertanyaan munkar dan nakir, maka dia akan diberikan hufratan min hufarin nar, celah atau lubang dari lubang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, ini lubang tembus langsung ke nerakanya Allah, menyengat, ya, itu panasnya nerakanya Allah sampai ke tubuhnya orang yang ada di alam kubur, sampai terbakar kalau dia tidak punya amal kebaikan di mata Allah, tidak punya bekal amal saleh. Dia berani tarikus shalah, mani'uz zakah, syaribul khamr, uqul walidain. Inilah tanda-tanda orang yang akan mendapatkan siksa di alam kubur, adalah orang yang ninggalin sholat, orang yang minum khamr, orang yang tidak mau zakat, orang yang nyakitin orang tua. Di antaranya juga ada orang yang suka ghibah. Ini orang yang akan mendapatkan siksa. Lalu siapa mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan di alam barzakh? Adalah orang yang menjaga salat 5 waktu, di antaranya di awal waktu. Wa yanju min adzabil qabr. Akan dibebaskan dari siksa kubur orang yang salat di awal waktu. Ini keutamaannya. Makanya para sahabat tadi bela-belain, Pak, jangan sampai ketinggalan jamaah. Jangan sampai dalam kondisi lemah berbaring di tempat tidur hanya bisa nangis. Tenaga nggak ada, kemampuan nggak ada. Pengen beranjak kakinya dari tempat tidurnya melangkah ke tempat ibadah, tapi tidak ada kemampuan.
baru hanya bisa menangis, ya Allah sehatkan saya, ya Allah sembuhkan saya, ya Allah saya pengen ke masjid. Tapi sayang seribu saya, tidak ada daya upaya, tidak ada kemampuan saat itu karena sedang dikurangi nikmat tenaganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selagi kita dalam kondisi alhamdulillah sehat dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kesehatan kita ini barokah. Jamaah rahimakumullah, di antara tanda orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping tadi sholat di awal waktu, yang kedua adalah orang yang senantiasa menikmati dalam ibadah, merasakan nikmat dalam kesolehan, dalam ketaatan. Jadi sholat nikmat, itu tanda tuh Pak. Kata ulama, kalau kita merasakan sholat ini nikmat, tanda sholat kita diterima sama Allah. Bahwa ketika kita sholat merasakan bagaimana luar biasa, lupa dengan masalah duniawi, yang ada adalah ketenangan dalam jiwa, menikmati dalam kondisi takbiratul ihram, menikmati doa iftitah, menikmati al-fatihah, menikmati surah-surah Al-Quran, menikmati daripada rukunya, menikmati i'tidalnya, menikmati sujudnya, tumakninahnya, duduk antara dua sujud, sujud terus sampai tasyahud, sampai salam, dirasakan nikmatnya kehadiran qalbu kita sedang tawajuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya salat itu sedang berkomunikasi dengan Allah. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah merasakan salat itu ada kenikmatan, sudah merasakan sedang tilawah Al-Quran, ada rasa nikmat baca Quran, pengen berlama-lama, bahkan sambil dihayati, syukur-syukur sampai meneteskan air mata di saat kita sedang tilawah Al-Quran. Allahu Akbar. Ini tanda bahwa kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita punya rezeki, ingin berbagi dengan orang lain, ingin menyenangkan orang tua, ada kepuasan di saat kita menyenangkan orang tua, senang batin kita, bahagia batin kita. Lalu berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, kita senang berbagi kebaikan kepada orang lain, maka itu tanda orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cenderung ingin selalu hatinya komunikasi dengan Allah, berzikir secara intensif terus. Sambil tidur pun pegang tasbih hadir. Ada amalan-amalan yang terus didawamkan. Usahakan ya, jangan sampai kita ini jamaah rahimakumullah ada waktu-waktu terbuang sia-sia kecuali diisi dengan hal-hal yang manfaat. Karena memang hidup ini jamaah rahimakumullah penentu buat kita, Pak. Penentu buat kita, perjalanan kita masih panjang, butuh bekal yang banyak. Makanya jangan sampai waktu disia-siakan, gak ada nilai di sisi Allah. Bapak keluar rumah nyari rezeki itu sama dinilai ibadah di mata Allah. Bahkan jemaah rahimakumullah, dianjurkan oleh Rasulullah, kalau kita alhamdulillah jadi suami yang memang kebetulan diluaskan rezekinya sama Allah, cukupkan kebutuhan daripada pasangan kita sesuai dengan kemampuan kita. Siapa yang membuat istri kita senang, anak-anak kita senang, maka Allah akan berikan ya kecukupan rezeki kepada seorang suami yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya dan kembali kepada kemampuan kita. Jangan jadi seorang suami, seorang ayah yang bakhil, kata Rasulullah. Siapa seorang suami yang bakhil terhadap pasangannya, maka konsekuensinya akan ada ketidaklancaran dalam rezeki. Itu ngaruh, Pak. Bukankah yang namanya istri kita kalau berdoa nggak ada hijab, Pak? Sama suami istri dikabul doanya sama Allah. Kalau ibarat ya burung, ini dua sayap yang saling melengkapi. Suami istri
Kalau benar-benar satu selaras, visi misinya sama, taat sama Allah, sama-sama bermunajat kepada Allah untuk mencapai keluarga yang harmonis, maka kalau suami istri sama, ya, seperjuangan, seuyunan, selaras, seiring, ya kan, sejalan, maka bisa dipastikan jemaah rahimakumullah akan cepat terwujudnya keinginan kita. Makanya tadi kata Rasulullah dalam satu riwayat itu, janganlah jadi suami yang bakhil kepada istri. Kalau kita punya, kita mampu, kenapa tidak untuk membahagiakan pasangan kita? Dalam satu riwayat yang rahimakumullah, kalau kita suami makan, jangan lupa istri juga kasih makan. Kalau kita suami makan enak, ya sama istri kita kudu makan enak. Suami beli baju yang bagus, belikan istri kita baju yang bagus. Gitu Pak. Jadi ada hak kita suami terhadap pasangan kita. Termasuk yang rahimakumullah pendidikan terhadap anak-anak. Jangan sampai diterlantarkan hanya memikirkan dirinya sendiri. Kita belajar dari orang tua kita dulu jemaah rahimakumullah. Ada istilah kata, biarin nak mama bapak yang enggak punya ilmu mah enggak apa-apa. Yang bodoh cukup mak bapak aja. Kamu mau kudu pinter. Karena ngerasain kalau orang bodoh jemaah rahimakumullah, mohon maaf, susah untuk mencari lapangan pekerjaan. Tapi kalau kita banyak skill, banyak keahlian, banyak kemampuan, insya Allah dengan ilmu segala sesuatu akan mudah. Ilmu apapun silakan kita gali, semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama ilmu agama. Kalau kita jemaah rahimakumullah punya ilmu agama nih, Bapak silakan merantau di mana saja, akan dihidupkan sama Allah. Al-ilmu nurun, ilmu itu bercahaya. Makanya wariskan ilmu sama anak cucu kita. Bapak nabung dikit-dikit buat anak biar bisa sekolah. Ada keterangan yang rahimakumullah, kalau kita punya anak, anaknya sedang nuntut ilmu, nanti orang tuanya jalan rezekinya dibuka sama Allah. Lagi nuntut ilmu, lagi sekolah, SMP, SMA, ke perguruan tinggi, giliran ada waktunya bayar SPP, bayar ya semester, ada jalan rezekinya. Bismillah kan. Makanya tadi jangan pernah kita perhitungan sama pasangan kita, termasuk sama anak kita. Kalau kita mampu, kenapa tidak untuk membahagiakan mereka? Karena memang kita seorang ayah, diantaranya kewajibannya adalah penuhi kebutuhan mereka. Dan itu dinilai daripada hasanah, kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mumpung kita masih ada kesempatan ini, jangan pernah kita tunda. Cari kebaikan dari Allah melalui sholat di awal waktu. Lalu yang kedua, bagaimana kita senantiasa mencari amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk apa? Banyak berzikir kepada Allah dan merasakan nikmatnya dalam kesolehan. Lalu yang ketiga, amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan prioritas akhirat daripada dunia. Siapa yang mengejar akhirat, dunia pasti akan ikut. Pasti akan ikut. Dunia akan melayani kita. Barang siapa yang 100% percaya bahwa rezeki itu sumbernya dari Allah, nanti rezeki bakal ngejar kita. Yang penting tawakalnya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Burung yang gak dikasih akal aja Pak, tawakalnya tinggi sama Allah. Itu hadis tuh. Lihat, belajarlah dari burung. Burung itu berangkat pagi dalam kondisi lapar, pulang sore dalam kondisi kenyang. Siapa yang ngasih makan? Allah. Apalagi kita jemaah rahimakumullah. Yang penting bismillah keluar dari rumah nyari rezeki. Dinilai jihad fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dapat rezeki yang halal, alhamdulillah, syukuri. Jangan lupa kalau memang udah lebih 2,5%-nya dikeluarkan. Kalau 1 juta berarti 25.000. Keluarin yang 1 juta itu 25.000 zakatnya, zakat mal.
ya, untuk bersihin. Ya. Syukur-syukur jamaah rahimakumullah, bukan hanya zakatnya tapi juga infak sedekahnya. Kalau ada rezeki jangan lupa utamain tuh ayah bunda kita. Karena kewajiban kita jemaah rahimakumullah, apalagi yang namanya laki-laki, selama masih ada ayah bunda masih hadir di dunia ini, maka kewajiban kita anak laki-laki bahagiakan ayah bunda kita. Yang penting tadi ada ya komunikasi dengan pasangan kita, saya mau ngasih orang tua. Ya, sepantasnya lah. Karena orang tua masih butuh untuk dibantu oleh anaknya. Kecuali jemaah rahimakumullah memang orang tuanya orang mampu. Ketika kita ngasih, orang tua udah bilang, udah biarin buat cucu aja di sana karena kamu masih banyak kebutuhan di sana. Mama udah cukup lah dari penghasilan mama. Nah, kalau sudah pernyataan seperti ini berarti kita sudah menyampaikan tadi kewajiban kita anak kepada orang tua. Yang salah jemaah rahimakumullah, orang tua dalam kondisi butuh dibantu sama anaknya mampu untuk berbagi terhadap orang tuanya, tapi tidak peduli kepadanya. Maka anak yang demikian mohon maaf akan jauh berkah dari Allah Subhanahu. Jauh berkahnya itu. Jadi kalau pengen dapat berkah yang luar biasa dari Allah, tadi penuhi kewajiban kita. Di samping keluarga, terhadap istri, terhadap anak. Kalau ayah bunda kita masih ada, perhatikan ayah bunda kita, termasuk mertua. Kemarin jemaah rahimakumullah ada jemaah saya ketika ceramah di Setu Ustaz, supir dia ngobrol sama saya, Pak Haji, saya punya istri kayaknya perhitungan banget, selalu mendikte gitu. Jadi kalau saya ngasih ke orang tua diomelin. Kata saya, mohon maaf, ini karena kurang ilmu buat istri Mas. Kalau tahu ilmu insya Allah malah diizinin. Makanya inilah pentingnya kita para suami, para bapak, ya istri kita suruh pada ngaji. Babirul walidain, bakti terhadap orang tua. Di antaranya kata Nabi, orang tua itu adalah mertua kita. Maka kata saya, coba beri nasihat, datangkan ustadz atau dibawa ngaji, lalu nanya masalah bab itu. Pasti jawabannya adalah selama kita mampu dan kita bisa berbagi terhadap orang tua kita selama hidup, muliakan orang tua kita, bahagiakan mereka, kasih jaminan buat mereka. Dulu begitu Pak, ada seorang bapak dia datang kepada anaknya di zaman Rasulullah. Orang tuanya datang, nak bantu bapak nih dalam kondisi lemah. Bapak butuh makanan, butuh pakaian. Iya, maka jamaah rahimakumullah, bapaknya langsung minta, dikasihlah sama anaknya. Nggak lama kemudian karena keperluan kebutuhan datang lagi bapaknya minta lagi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini romanya anak agak sedikit kesel, kok bapak mintain dulu. Ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, bapak saya kok mintain dulu sama saya. Maka apa ya jawaban Rasulullah? Ya, anta wa maluka li abika, li abuka. Hartamu dan kamu itu milik bapakmu. Jadi harta kamu ini punya bapakmu sama. Adanya kamu di dunia sebab ada orang tua. Kata Rasulullah, belum cukup kamu, belum sebanding. Kalau seandainya kamu punya rumah yang besar, rumahmu kau jual, lalu semua hasil dari jual rumah itu semua diberikan kepada orang tuamu, itu belum cukup membalas kebaikanmu terhadap orang tua. Sampai digambarkan gunung seperti emas dijadikan emas. Itu kau jual itu gunung sebesar emas sebesar gunung, kau jual lalu kau berikan kepada orang tua sebagai tanda baktimu, belum juga terpenuhi untuk membandingi kebaikan daripada orang tua. Jadi hartamu itu milik orang tuamu. Kan kalau nggak ada kita meninggal nih, orang tua dapat waris. Dapat waris nanti. Termasuk kakek dapat waris. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terus tebarkan kebaikan kepada siapapun, terutama orang yang terdekat.
tanda orang yang akan memperoleh kebahagiaan itu sejatinya ada pada diri kita konsepnya. Orang kalau sudah merasakan bahagia, membahagiakan orang, itu tanda orang yang akan bahagia. Senang kita membahagiain orang. Istri kita senang, kita ikut senang. Anak kita senang, ikut senang. Saudara-saudara pada senang, ikut senang. Membantu orang lain yang dalam kondisi kesulitan, dia senang dibantu kita. Maka tanda kita hati senang itu bakal disenangi nama Allah. Karena hakikatnya hadiah kesenangan itu dari Allah. Enggak gampang, Pak. Orang pengen dapat senang. Dan biasakan seperti ini. Maka ada dalam satu riwayat, barang siapa yang membuat orang senang, ya, kepada orang lain, apalagi terhadap tadi istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, mertuanya, semua sahabat-sahabatnya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka Allah menciptakan 70.000 malaikat yang ditugaskan oleh Allah memohonkan ampun sampai hari kiamat kepada orang yang bisa membahagiakan orang lain. Apalagi sama orang tua, apalagi sama istri, apalagi sama anak. Makanya cepat-cepatlah kita melakukan kebaikan, jangan pernah ditunda, mumpung masih ada kesempatan waktu. Bahkan dalam satu riwayat yang rahimakumullah, ya, tanya kepada keluarga yang terdekat. Kalau keluarga sudah menyatakan bahwa kita adalah seorang ayah yang baik, ayah yang benar-benar menjadi contoh, ya, dan merasakan bagaimana senangnya, bahagianya semua keluarga menyatakan kepada kita ini menjadi orang yang baik, maka bisa dikatakan kita ini adalah orang yang baik, kata Rasulullah. Makanya begitu kan Rasulullah kepada istrinya luar biasa hati. Sayangnya kepada Siti Khadijah, kepada Siti Aisyah dan istri-istri yang lainnya, sayang semuanya. Kepada anaknya begitu sayang, kepada cucunya, jangankan kepada keluarganya, kepada semua para sahabat Rasulullah sayang. Nggak ada orang yang nggak dibantu sama Rasulullah. Setiap datang jamaah rahimakumullah butuh ke Rasulullah dibantu sesuai dengan kemampuan. Kalau dia minta dibantu dengan materi, ada Rasulullah membagi materi. Kalau ya minta dibantu untuk saran, pemikiran, solusi, Rasulullah pun memberikan solusi kepada para sahabat, memberikan wejangan. Kalau memang butuh tenaga, Rasulullah pun tidak sungkan-sungkannya. Beliau pun berbagi bagaimana untuk bisa mereka yang butuh itu terpenuhi kebutuhannya. Ini dalam suatu riwayat begitu. Suatu ketika Rasulullah lagi perang dengan para sahabat. Sahabat kebingungan, ya Rasulullah, kita nggak ada cadangan air. Maka kata Rasulullah, adakah kalian yang menyimpan air walaupun hanya satu mangkuk? Maka jemaah rahimakumullah, ada ya Rasulullah, ambil mangkoknya. Maka Rasulullah berdoa, jemaah rahimakumullah, lalu tangan Rasulullah dicelupin itu di mangkok, maka keluarlah air itu dari jari-jari Rasulullah SAW. Dan sumber air yang ada di mangkok dipakai puluhan ratusan orang, itu tidak habis sampai yang terakhir kalinya utuh air itu masih dalam kondisi yang sama dengan pertama. Berarti Rasulullah ada upaya bagaimana sahabat jangan merasakan dalam kondisi kesusahan. Dan ini diikuti oleh para sahabat tadi. Ada sahabat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini kalau ada orang dalam kondisi dia yang butuh bantuan, secepatnya. Suatu ketika jemaah rahimakumullah, sahabat Utsman lagi jalan. Ketika lagi jalan jemaah rahimakumullah, dijumpainya ada seorang kakek-kakek yang dia dalam kondisi kayaknya kelaparan, kehausan. Inilah ladang amal, kesempatan buat kita untuk berbagi nikmat kepada orang lain. Dan pertama mata kita melihat saudara kita yang butuh bantuan, berarti ujian buat kita. Yang tahu ilmu segera dibantu. Datang Utsman ke situ, oke, sambil bawa makanan, bawa minuman. Ini ada sedikit rezeki, mudah-mudahan manfaat. Maka kakek-kakek tadi mengucapkan terima kasih, jazakallahu bil khair. Senang sahabat kita, saudara kita. Tadi jaminannya kata Rasulullah, 70.000 malaikat Allah sampai hari kiamat memohonkan ampun buat kita. Satu orang tuh Pak. Kalau 2-3 orang, Masya Allah,
Ini saudara kita ini kan yang ada di Palestina dalam kondisi ya kan butuh bantuan dari kita. Kalau punya materi, bantu Pak dengan materi. Kalau nggak mampu, kita siap dengan tenaga, ya kan, dengan waktu jihad, boleh Pak. Ya kan, cuman kan ini akses untuk ke sana repot nanti. Dan begitu kita mau, istri kita belum tentu mau, ya kan. Kita mau, istri mau, anak kita mau Pak. Iya. Itu jalan syahid fisabilillah. Itu saya lihat itu, ya Allah, ada seorang anak muda saya daftar untuk ya menjadi relawan ke Palestina. Kenapa? Kalau udah ke sana taruhannya nyawa Pak. Lewat ke jalur Gaza itu yang rahimahullah itu udah siap itu senjata. Apa yang dia katakan? Kapan lagi nyari surganya Allah? Itu anak muda Pak. Dia jalan ke sana jadi relawan, meliput hadirin terus berita di sana. Dan dia share kepada semua tuh yang ada di ya YouTube untuk menyebarkan bagaimana butuh bantuan baik materi ataupun doa dari kita, minimal doa. Karena kekuatan doa ini yang rahimahullah bisa merubah segala kondisi apapun. Dan kita yakini bahwa banyak tentara-tentara Allah gaib di sana hadirin. Memang udah fitrah sunatullahnya ya, bumi Palestina, negeri Palestina, negerinya para nabi hadirin. Nabi Nuh di sana, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, ya dari sana Palestina, termasuk yang rahimakumullah, ya. Istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Siti Sarah, itu dari Palestina. Dan sampai saking pentingnya Rasulullah SAW, begitu berharganya nilai sejarah Palestina yang ada masjidnya para nabi, sampai sebelum Isra, sebelum Mi'raj, Rasul pun dihadirkan singgah untuk hadir di Masjidil Aqsa di Palestina. Ada apa hadirin yang rahimahullah di sana? Ternyata di Masjidil Aqsa di Palestina ini sejarahnya sama dengan masjid yang ada di Masjidil Haram. Ya. Sebelum Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kan kiblat pertama. Rasulullah jamaah rahimahullah waktu di Mekah, beliau kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Baru ketika pindah ke Madinah, lagi ada berkunjung ya di sahabat Bani Salamah, Bani Salim di situ. Itu turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, engkau sedang melakukan ibadah menghadap ke kiblat Masjidil Aqsa, turunlah wahyu dari Allah, hadaplah kamu ke Ka'batullah. Makanya ada masjid di sana jemaah, masjid Qiblatain. Ada di Madinah itu Qiblatain, ada dua kiblat. Jadi pertama sebelum ke Ka'batullah adanya di Masjidil Aqsa, berarti masjid tertua. Masjid suci. Baitul Maqdis kan suci. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ternyata ketika kita lihat bagaimana di Masjidil Haram, di situ ada Ka'bah. Ka'bah itu adalah batu dari surganya Allah. Allah turunkan dalam satu riwayat. Dari zaman Nabi Adam sudah ada Ka'bah. Saat itu hancur ketika musim daripada banjirnya Nabi Nuh alaihissalam. Itu Ka'bah dalam kondisi rusak. Maka direnovasi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya masih ada nasab, masih ada keturunan. Orang Nabi itu terus Nabi-Nabi. Dibangun oleh Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak. Maka di situ ada batu yang asli dari sorga, namanya Hajar Aswad yang tadinya putih. Kenapa jadi hitam? Karena memang banyak sentuhan-sentuhan tangan yang mungkin jemaah rahimahullah, banyak orang yang berbuat dosa, maka berubahlah batu yang bersih tadi putih tadi jadi hitam. Tapi tetap tidak mengurangi keutamaan Hajar Aswad. Kata Rasulullah, barang siapa yang hadir ke Mekah lalu mau tawaf, hadirlah pertama kali kita membaca istilah Bismillah Allahu Akbar, ya, pas di sudut Hajar Aswad, baru kita muter. Ya kan, satu putaran ke Hajar Aswad, dua, dan sunnah untuk mencium. Kalau nggak bisa boleh kita seperti ini. Sebab kata Rasulullah, barang siapa yang menyentuh atau mencium Hajar Aswad kelak nanti di akhirat akan berhujjah menjadi saksi, akan ngomong
di hadapan Allah. Kata Hajar Aswad, ya Allah, si fulan pernah menciumku, pernah memegangku, karena ini batu dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sendiri beliau mencium apa yang dikatakan sama Umar, demi Allah, saya sebenarnya tidak akan mencium Hajar Aswad, akan tetapi aku melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, aku pun ittiba ke Rasulullah. Maka Umar pun mencium Hajar Aswad karena ittiba, ngikutin Rasulullah. Nah, hadirin jemaah rahimakumullah, di Masjidil Aqsa juga ada batu di sana jemaah rahimakumullah. Itu batu sampai sekarang itu disucikan. Ada tempatnya dekat daripada Masjidil Aqsa di sana. Ini batu pernah diinjak oleh Rasulullah ketika Mi'raj. Ini batu jemaah rahimakumullah, kelak nanti akhir zaman malaikat Israfil akan berdiri di batu itu di Palestina dalam satu riwayat. Jadi jemaah rahimakumullah, Palestina itu memang negeri yang memang seperti itu ceritanya. Di akhir zaman jemaah rahimakumullah, Imam Mahdi di sana, Dajjal juga di sana. Termasuk malaikat Israfil meniup sangkakala di situ, di atas batu itu yang disucikan oleh Allah, yang datangnya dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat ini ada batu itu. Dan menurut guru saya cerita, itu batu jemaah rahimakumullah, wanginya luar biasa, harumnya luar biasa. Asbab daripada ketika Rasulullah Mi'raj diinjak batu itu oleh telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Muhammad tuh Pak punya keistimewaan, tubuhnya wangi. Dalam suatu riwayat Nabi belum hadir udah kecium nih, tanda Rasulullah bentar lagi datang. Nah kalau kita boro-boro Pak, ya kan mau hadirnya kita aja nggak kecium apa-apa. Itu Rasulullah hadir, belum hadir beliau, tapi sudah kecium bau wanginya Rasulullah akan datang. Saking wanginya, sampai ada dalam suatu riwayat seorang yang dia mengambil, ya, ngumpulin daripada keringatnya Rasulullah, ditadahin Pak. Rasulullah bangun, situ lagi ngapain? Aku lagi ngumpulin keringatmu ya Rasulullah. Buat apa? Minyak wangi ya Rasulullah. Itu keistimewaan. Yang kedua, di antara kehebatan Rasulullah, keistimewaan Muhammad, beliau matanya ngadep ke depan, tapi di belakang orang jumlahnya berapa ditahuin oleh Rasulullah. Tahu Pak. Di belakang ada apa ditahu. Itu Rasulullah beliau tidur Pak, tidur, tapi telinganya ngedenger apa bicara, apapun itu suara, kedengeran oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tahu jemaah rahimakumullah, bisa memprediksi kapan terjadinya hari kiamat, tanda-tandanya udah dikasih tahu. Tanda-tandanya udah dikasih tahu. Di antaranya tadi kata Rasulullah, nanti bakal ada, ya kan, Israfil meniup, itu kabar dari Nabi Muhammad, akan ada Dajjal, ada Imam Mahdi di sana. Sebelum terjadinya hari kiamat, maka jemaah rahimakumullah, orang-orang kafir terus akan menggempur daripada ya Palestina, dan ternyata benar di sini. Jemaah rahimakumullah. Maka Nabi sudah memprediksi, tahu dalam kondisi ya sahabat kondisinya bagaimana, tahu. Kan ada tuh suatu riwayat kan, ada seorang yang rahimakumullah, dia ahli ibadah, kalau sholat di belakang Nabi Muhammad. Maka beberapa hari nggak hadir nih. Rasul nanya, ini kemana orang? Dengar-dengar meninggal ya Rasul. Rumahnya di mana? Kurang lebih 3 kilo dari Masjid Nabawi. Kata Rasulullah, yuk kita kunjungi ke sana, takziah. Datang ke sana jemaah rahimakumullah. Itu Rasulullah jemaah rahimakumullah enggak tahu kalau orang tadi udah dikubur. Nanya sama istrinya, saya pengen tahu wahai bunda, ada pesan apa yang diucapkan ya suamimu sebelum meninggal dunia? Berarti kan tahu. Kok tahu ya Rasul? Tahu. Coba sebutkan. Yang pertama, ya Rasul, suamiku sebelum meninggal dunia dia bilang, kenapa enggak jauh? Saya bingung ya Rasul, belum dapat jawaban. Yang kedua apa? Yang kedua, kenapa enggak baru? Yang ketiga, kenapa enggak semua? Rasul menjabarkan pesan seorang yang tadi wafat, sahabat Rasulullah yang tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. 3 poin tadi kata Rasulullah. Yang pertama, kenapa enggak jauh?
suamimu tiap hari berangkat bolak-balik 6 kilo. Bagaimana nggak jauh perjalanan rumah ke Masjid Nabawi? Ternyata Allah perlihatkan di saat sakaratul maut. Kenapa perjalananku tidak jauh ya Allah? Padahal setiap langkahnya penggugur dosa ya Allah. Diangkat derajatnya, ditambah kebaikannya, jalan menuju sorga. Coba kalau lebih jauh lagi ya Allah, lebih hebat lagi keutamaan bagiku ya Allah. Lalu yang kedua, kenapa enggak baru? Ini orang suka berbagi kepada orang. Kalau ketemu sama orang dia punya bajunya enggak layak pakai, dia langsung bungkus bajunya kasihin kepada orang tadi walaupun bekas. Apa yang dikatakan? Kenapa enggak baju baru? Baju bekas saja begitu bernilai. Kenapa enggak semua? Ternyata jamaah rahimakumullah, ini orang begitu diperlihatkan oleh Allah sedekah. Ketika dia bawa ada itu subhanallah banyak simpanan uang banyak, diperlihatkan oleh Allah begitu manfaatnya sedekah, bisa menjadikan syafaat di alam barzah. Kenapa hartanya tidak ditaruhkan semua untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala? Makanya dalam Al-Qur'an seperti itu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bisa enggak ya Allah aku kembali ke dunia 1 jam aja ya Allah. Fa asaddaqa, saya pengen hartanya ditasarufkan di jalan Allah. Wa aku minas salihin, saya pengen jadi orang yang baik ya Allah. Tapi saya 1000 sayang sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri di hadapan Allah. Jadi Nabi sudah bisa memprediksi yang lebih jamaah rahimakumullah luar biasa. Suatu ketika Rasulullah ngomong kepada sahabat Ali. Kata Rasulullah, nanti ketika putriku akan meninggal dunia, ketika putriku meninggal dunia, engkau lalu ya memasukkan putriku ke liang lahat. Akulah orang yang akan menerima jasad putriku nanti di alam barzakh. Ini pesannya Rasul kepada sahabat Ali. Padahal jemaah rahimakumullah, itu masih dalam kondisi masih hidup Fatimahnya. Rasulullah saat itu masih hidup. Tapi Rasulullah sudah meninggal dunia hadirin. Terngiang-ngiang pesan Rasulullah, nanti putriku ketika meninggal dunia engkau masukkan jenazahnya di dalam kubur, aku langsung yang menerima jasad daripada putriku. Ini benar terjadi hadirin. Siti Fatimah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ahlul jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang cinta kepada Rasulullah sallam, yang beliau putri yang dicintai oleh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat hadirin, beliau mau meninggal dunia pun dalam kondisi beliau mandi, dalam kondisi beliau dalam kondisi berwudu, seakan-akan sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi suci. Allahu akbar jamaah rahimakumullah. Benar sekali ketika beliau meninggal dunia. Lalu setelah dikafanin, disolatkan, sahabat Ali langsung menaruh itu jasad istri tercintanya. Benar, melihat Rasulullah langsung menerima jasad putrinya jamaah rahimakumullah. Sahabat Ali menangis, subhanallah, benar yang dikatakan Rasulullah bahwa Rasulullah walaupun tidak ada, ternyata sesungguhnya ada hadirin. Disambut itu putrinya di alam barzakh, ditaruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prediksi Rasulullah benar hadirin. Jadi mohon maaf, dalam Al-Quran itu jangan kau nyatakan bahwa orang yang soleh, orang yang baik ataupun siapapun bahwa meninggal itu sudah mati, tidak. Bal ahya, dihidupkan oleh Allah. Cuman beda alam, adanya di alam barzah. Alam barzah ini jamaah rahimakumullah menunggu berapa tahun, berapa miliar, berapa triliun kita nunggu hari kiamat. Ini yang jadi masalah. Kita di dunia 60-70 tahun hadirin, tapi nanti di alam barzakh kalau mungkin 1 miliar lagi, berarti kita 1 miliar ada di alam barzakh menunggu datangnya hari kiamat. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita yakini bahwa di alam barzakh itu akan dihidupkan oleh Allah. 7 langkah setelah orang-orang menghantar, orang pada pulang, itu baru datang malaikat Munkar dan Nakir. Nanya itu malaikat Munkar dan Nakir, bangun. Ini hari apa ini? Di mana ya? Di mana saya? Ini adalah kau ada di alam barzakh. Aku akan tanya soal siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apakah kitabmu, di manakah kiblatmu? Ya, itu akan ditanya nanti di alam barzakh. Bagi orang yang lulus dari pertanyaan Munkar dan Nakir, dia akan tidur seperti tidurnya pengantin baru.
Tidak terasa hari kiamat datang, walaupun miliaran tahun tidak terasa, karena seperti orang tidur nikmat. Tapi bagi orang yang mendapatkan siksa, jamaah rahimakumullah, setiap hari dicambuk, setiap hari disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Bahkan ada yang namanya ular sujaul aqra, ada kelabang di situ, jamaah rahimakumullah, yang akan menyiksa. Tadi orang-orang yang meninggalin sholat, orang yang tidak zakat, orang yang nyakitin orang tua, orang yang suka peminum khamar, ini semua sumber dosa besar. Maka kalau melakukan seperti ini, dia tidak akan selamat di dalam dosa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kehidupan ini adalah penentu bagi kita. Maka jangan pernah kita menyepelekan dunia, harus serius. Terutama ibadah kita jaga baik-baik, karena dengan ibadah insya Allah hidup kita ini akan terus diarahin sama Allah. Minta kekuatan untuk istiqomah dalam kesolehan dalam kondisi apapun, karena sesungguhnya jamaah rahimakumullah, hidup ini tinggal nunggu apa? Nunggu giliran. Kita menyaksikan saudara-saudara kita jamaah rahimakumullah, satu persatu keluarga yang kita cintai. Kakek nenek kita sudah nggak ada, orang tua kita sudah nggak ada. Berjalannya waktu kita jadi orang tua, hadirin. Anak-anak kita semua udah pada remaja, pada dewasa. Tidak terasa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala satu persatu ditunjukkan oleh Allah. Dari mulai tenaga sudah mulai berkurang, dari mata sudah mulai jamaah rahimakumullah penglihatan tidak seperti dulu. Dari pendengaran, begitupun mulut kita, subhanallah, gigi kita satu persatu sudah mulai tanggal, sudah mulai putus. Maka ini adalah ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita fokus serius untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Karena kata Imam Ghazali, orang yang cerdas adalah aksiru dzikrul maut, memperbanyak ingat persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan dalam kebaikan hingga nanti kita wafat dalam keadaan mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.